Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bu. Baik Bu. luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya. Oke, meskipun ini jam terakhir, tapi harus tetap semangat ya. Nanti sebentar lagi pulang ke rumah masing-masing, bisa mandi, bisa istirahat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada Rizky untuk memimpin doa. Boleh? Boleh Ibu. Ya, terima kasih. Mangga. Mari teman-teman semua sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materi kita bisa serap semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Rizky. Sama Ibu. Ya, semoga dengan diawali dengan doa, apa yang kita inginkan bisa tercapai ya, materi yang diajarkan juga bisa terserap dengan baik. Terus kita juga bisa diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Ibu belum di absen. Iya, absennya lewat ini sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita absen dulu yuk. Dewi, Bu. Eis, Hadir Ibu. Lala. Lala Mana? ada. Lala kesiangan. Lagi ke belakang Bu. Oh, lagi ke belakang. Oke. Nur, Ada Bu. Retna, Hadir Bu. Ririn, Hadir Ibu. Rizka, Hadir. Rizky, Hadir Bu. Agam, Hadir, Bu. Tini. Tini mengantuk sepertinya nih, Tini. Iya Bu. Oke. Ini Lala ya yang belum hadir. Baru 10 orang. Tapi mudah-mudahan nanti bisa menyusul. Oke, mungkin lagi cuci muka karena udah kesorean, ngantuk ya. Baik. Kita mulai saja langsung pembelajaran untuk hari ini. Oke, ada yang masih ingat nggak dengan materi minggu lalu? Kira-kira siapa nih yang masih ingat? Materi minggu lalu, Apa, Agam? kalau nggak salah, apa ya, Bu ya? Kalau Sistem nggak salah bener. pengolahan ya, Bu ya? Sistem Betul. pengolahan. Sistem pengolahan apa? Kalau di PKWU kan banyak. Oh iya, makanan khas daerah, Bu, kalau nggak salah. Makanan khas daerah. Dari bahan pangan, Hati Bu. Nabati dan hewani. nabati, dan hewani. Betul. Nah, sistem pengolahan. Sistem pengolahan itu ada yang masih ingat? Apa saja sih sistem pengolahan? Cara mengolah Ibu ya. Ya, cara mengolah. Digimanain aja coba Rizka. Ya contohnya masak aja, disediain bahannya. Oke. Kalau tekniknya kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba deh Retna dulu. Tekniknya apa? Memasak gitu Bu, Teknik memasak itu digoreng, apa saja? Betul, goreng. Apalagi? direbus, Rebus, dikukus, kukus. apalagi? Udah ada Bu. Udah, oke. Dibakar, Ada Bu. yang mau menambahkan lagi? Dibakar. Di steam Bu. Dibakar. Steam. Sangrai. Banyak ya ternyata. Alhamdulillahnya masih pada inget nih. Dan mudah-mudahan memang udah dipraktekkan di rumah. Terlebih minggu kemarin kan kita udah praktek juga di sekolah. Oke. Kemarin kita membahas mengenai sistem pengolahannya.
makanan khas daerah nih. Kira-kira ada nggak sih di antara kalian yang suka gitu sama makanan khas daerah? Coba, Ririn, makanan khas daerah yang disuka apa? Saya kebetulan karena dari Betawi, Mhm. saya sukanya soto Betawi, Bu. Oh, tapi bisa bikinnya. Insya Allah, Bu. Oh, Belajar sedikit-sedikit dari mantap. Mama. Mantap. Bisa tuh kalau misalnya dijadikan sebagai peluang usaha. Kira-kira minat nggak? Sepertinya lumayan, Bu. Lumayan. Kenapa? eh karena itu mempunyai ciri khas begitu, Bu. Kemudian ada lagi, Bu, satu Apa? kalau di Betawi itu, kalau di daerah saya ada yang namanya rujak ayam, Bu. Oh, rujak ayam tuh yang seperti apa? Boleh Ibu tahu? Rujak ayam itu ayamnya itu kuahnya itu dikecapin, kemudian pedas seperti rujak. Hmm. Gitu. Kemungkinan sih lumayan juga buat peluang bisnis Oh, eh, mantap. kita Itu ya begitu, bisa Bu. jadikan peluang. Oke, masih Alhamdulillah lah anak-anak muda tapi masih menyukai bahkan tahu gitu cara memasak makanan khas daerah. Kalau Agam, kira-kira suka makanan apa? Makanan khas daerah pastinya ya. Saya suka banyak makanan, Bu. Wah, terlihat mungkin dari postur tubuhnya. Kebetulan kalau ini eh, paling suka sih sebetulnya makanan khas dari Bapak, Bu. Aceh, Bu. Mie Apa? Aceh. Oh, mie Mie Aceh, Bu. Aceh. Ya, ya. Mm-mm. Tapi bisa bikinnya mie Aceh. Sejauh ini mie-nya sih bikinin apa? Mie-nya beli di Mhm. pasar. Tapi kalau untuk ngeracik bumbu, kebetulan Bapak punya resep khusus. Wah, Turun-temurun. mantap. Boleh mungkin ya nanti dicoba. Siap. Oke, berarti kalau misalnya punya bumbu racik khusus, peluang usahanya besar juga ya. Iya dong, kan punya Ya. ciri khas tersendiri. Nah, itu dia ciri khas. Dan juga mengeksplor gitu makanan khas daerah. Oke, terima kasih. Satu lagi deh. Siapa ya? Majalengkaan. Oh, belum ada. Lala belum ada. Ada Bu Hera. Ada. Dari mana aja? Tadi habis dari belakang Bu, Oh, sebentar. oke. Menyimak ya pertanyaannya ya. Iya. Oke, kira-kira makanan khas daerah apa yang disukai Lala? Hmm, tahu Sumedang mungkin Bu? Oh, tahu Sumedang. Suka? Bikin nggak? Iya. Suka bikin nggak? Nggak bisa Nggak bisa, hanya Bu penikmat saja. Tapi kalau bikinnya. misalnya kira-kira nih Ribet. ribet, ya kalau bikin Hmm, skala kecil ribet ya. Capeknya aja gitu, capeknya aja. Tapi kalau misalnya iya. Lala nih diberi kesempatan untuk membuka usaha, kira-kira mau usaha apa? Kalau saya lebih ke minumannya Bu. Apa minumannya? Misalnya bajigur karena di sini nih di Tasik ini apa banyak kelapa yang murah gitu. Oh, jadi mengeksplor Terus juga. juga cuacanya dingin. Nah, betul. Ya, bisa jadi salah satu faktor yang bisa membuat makanan tersebut laris ya. Ah, Oke. iya benar Bu. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menjawab pertanyaan dan alhamdulillah nih masih mengingat materi-materi dari minggu lalu. Nah, sekarang kita beranjak ke materi berikutnya, tapi kita masih membahas mengenai usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Tapi dalam hal ini kita akan membahas mengenai perhitungan titik impas atau break even point. Ada yang pernah mendengar break even point itu apa sih? Saya Bu, Apa Mangga Tini? yang saya tahu bahwa break even point itu tidak untung tidak rugi Bu, atau hanya balik Betul. modal aja. Betulkah seperti itu? Ada pendapat yang lainnya? Silahkan. Kayaknya sih iya deh, Bu.
Kayaknya iya. Berarti Kayaknya kalau iya. misalnya begitu, capeknya doang dong. Nggak ada untung Ada dong. Nggak ada untung. untung dong. Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut nih mengenai break-even point, break-even point ini masuk ke KD 3.3 tentang memahami perhitungan titik impas ya atau break even point usaha pengolahan makanan khas di daerah dari bahan pangan nabati dan juga hewani. Indikatornya yang pertama mengidentifikasi informasi, kemudian yang kedua mengolah informasi, yang ketiga menganalisis dan juga menyimpulkan hasil pengamatan, kemudian kajian literatur dan diskusi tentang perhitungan titik impas atau BEP itu sendiri. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, ya, kedua kemudian mengolah informasi yang didapat, yang ketiga menganalisis hasil pengamatan atau kajian literatur, dan terakhir menyimpulkan hasil pengamatan atau kajian literatur dan juga diskusi tentang perhitungan titik impas atau BEP. Oke, untuk hari ini dari keempat poin yang ada di peta konsep, kita hanya membahas 3. Yang pertama mengenai pengertian dan juga manfaat BEP. Yang kedua terkait strategi penetapan harga jual. Dan yang ketiga yaitu komponen BEP. Untuk menghitung BEP kita akan membahasnya minggu depan ya. Oke. Metode pembelajarannya pendekatan saintifik dipadukan dengan studi literatur, diskusi tanya jawab, dan juga penugasan. Semoga kalian siap ya dengan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Makasih, Semangat. Bu. Semangat. Nggak ngantuk ya? Kasih Ibu. Oke. Coba perhatikan dulu gambar berikut. Tadi udah disinggung nih sedikit tentang break even point. Nah, di sebelah kiri ya itu ada timbangan tulisannya loss dan di sebelah kanannya profit. Berimbang. Tadi udah dibahas nih. Ada yang mau lebih menjelaskan lagi tentang gambar ini? Apa yang kira-kira muncul ketika melihat gambar ini? Berarti ini, Bu. Iya, silakan. eh, seluruh pendapatan yang kita dapatkan ketika kita berjualan, katakanlah, itu semuanya hanya untuk bisa nutupin modal, Bu. Oke. Jadi pendapatannya nggak ada untung. Oke, nggak ada untungnya menurut Agam. Kalau menurut Nur gimana? Ya Bu, gimana? Menurut Nur BEP. ini gambarnya seperti apa? Apa yang ada di pikiran atau di benak Nur ketika melihat gambar ini? Itu nanti itu sebetulnya pertemuan ya Bu ya, pertemuan antara harga yang harga yang mampu dibeli oleh konsumen, kemudian harga yang dijualkan juga oleh si penjualnya begitu kan, kemudian mereka ketemu. Nah, kalau kurang dari titik BEP tadi berarti si penjual ini akan mengalami kerugian. Kemudian kalau titiknya itu lebih tinggi atau lebih besar dari BEP-nya, maka si penjualnya dapat untung, Bu, karena itu ada loss dan profit. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Oke, kalau misalnya berimbang gini? Kalau berimbang berarti antara harga kulaan dengan harga jualnya sama. Jadi nggak untung, nggak rugi. Oke, intinya sama dengan yang disampaikan Agam tadi ya. Oke, satu lagi deh. Rizka, Bu. Rizka boleh, silahkan. Kenapa gelap-gelapan? Menyalain lampunya ya. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Rizka. Jadi kalau kata Rizka mah, BEP itu kan titik impas antara pendapatan dengan modal yang dikeluarkan ya. Jadi nggak untung, nggak rugi. Jadi titik impas aja gitu. Jadi intinya mah istilahnya mah balik modal.
Oke, jadi pada dasarnya sama. Jadi tidak untung, tidak rugi. Terima kasih. Oke, ada gambar selanjutnya. Apa ya ini gambar apa? Ada yang Orang tahu? lemes, capek. Ya, lemes, capek. Kenapa kira-kira? Rizky, kenapa? Karena jam Lelah terakhir itu, yang Bu. kerja, Bu. Bu. Lelah Belum itu ya, Bu. dicas. Kok kayak kita ya? Enggak ya? Oke. Ya, jadi ada keterkaitan nggak antara gambar 1 dengan gambar 2? Dewi, coba. Ya itu usahanya rugi jadi lemes, Bu. Katanya tadi nggak rugi. Nggak rugi. Nggak rugi, nggak untung. Nggak rugi, nggak untung, capek doang. Dia tuh karena nggak untung Jadi gimana jadi coba? dapetnya capeknya doang, Bu. Malah saja. Tutup modal doang, Bu, kayaknya itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya tadi Agam, kemudian juga Rizka, Nur bilang apa? Hanya menutup modal saja. Ya udah, dapatnya ini aja, capeknya aja gitu. Ya. Sampai sini coba ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Sudah Kita paham? kalau itu nggak pengen banget kena BEP ya Bu ya. Kalau BEP doang mah setiap kali usaha capeknya doang berarti. Nah, itu. Jadi mungkin untuk tindak lanjutnya kira-kira ngapain ya? Biar tidak BEP terus. Itu manfaatnya buat apa sih, Bu? Apa? Manfaatnya buat apa? Manfaatnya buat apa ya? Kira-kira? Rizka, masa nggak tahu? Itu kan biar kita jadi wirausahawan. Oh, Biar oh, jadi jadi. wirausaha. Ibu, Oke. Bu Hera. Apa Ririn? Nggak Kalau- boleh jadi pekerja. Kalau ini mah dipikirnya kayaknya masih mending ya, Bu. Kalau misalnya keadaannya itu rugi, begitu Bu, lebih parah dong ya, Bu. Nah, iya memang break even point ini masih lebih baik sedikit dibanding dengan kegagalan atau bangkrut atau misalnya rugi gitu ya. Nah, ini masih mending. Tapi kalau misalnya kita usaha hanya dapat capek aja, kira-kira kita mau ngapain? Namanya usaha mungkin ingin mempunyai penghasilan tambahan mungkin ya seperti itu. Apa-apa Bu belajar ya, Bu ya? Ah, iya, kalau konsepnya ke belajar mungkin oke, tidak apa-apa. Tapi Balik kalau jadi misalnya pegawai ini mah Bu. nah, baru jadi pegawai betul. Mending jadi gawean aja. Dengerin yang Nggak ada mental pengusaha. makanya dengan belajar PKWU jadi ditingkatkan gairah atau minat untuk berwirausaha. Oke ya, udah butuh cukup. modal, Bu. Iya, modal bisa dicari. Sekarang mah banyak yang minjemin. Ataupun misalnya kalau misalnya memang cukup menjanjikan ya bisa gitu ya. Tapi harus diperhitungkan juga. Makanya tadi harus ada perencanaan dulu, kemudian dipikirkan dulu biar nantinya tidak break even point atau bahkan mengalami kerugian. Oke. Selanjutnya, nah tadi ada nih beberapa masalah atau justru apa ya, riweh-riweh ya tentang beberapa hal yang berkaitan dengan BEP. Nah kali ini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bikin. Nah, ini dia. Kalian semua dalam setiap kelompok mencari atau mendiskusikan dari berbagai literatur, apapun itu mengenai pengertian dan manfaat BEP, kemudian strategi menentukan harga jual dan juga komponen BEP. Semua dari kelompok kalian mencari, hanya saja nanti ketika presentasi itu sudah dibagi-bagi. Untuk pengertian ada Dewi, Eis, Lala, dan juga Nur. Kemudian untuk strategi ada Retna, Ririn, dan juga Rizka. Dan untuk komponen BEP ada Rizky, Agam, dan Tri. Tapi semuanya harus mencari ketiganya. Tapi yang lebih difokuskan pada salah satu itu. Untuk instruksinya, sudah difahami?
Udah, Udah, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dipahami, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk LKPD-nya sudah Ibu kirim ya di grup. Nanti kalian tinggal sesuaikan dengan tugas kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ya, Bu, baik. Oke. Baik, Ibu. Untuk waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, bagaimana nih kelompoknya? Eis, apakah ada masalah? Iya, Bu, sedang proses, Bu. Oke, masih proses. Untuk kelompoknya Retna. Retna, gimana? Iya, ada, Bu. Ada Lagi nyari, kesulitan? Bu. Oke. Silahkan dilanjutkan. Kemudian kelompoknya Tini? Sudah, Bu. Sudah. Mantap. Keren. Nah, sumber belajarnya kalian bisa cari boleh di buku paket ya. Kemudian searching juga boleh atau dari modul yang sudah Ibu berikan. Oke nih. 5 menit lagi. Bu, ntar dulu, Bu. Ya. Sok, mangga lanjutkan. Santai, Bu. Kayak lagu ya, 5 menit lagi. Boleh, Bu, nyanyi, Bu. Ah, Ibu nggak bisa nyanyi. Kalau ada yang mau nyanyi boleh. Rizka boleh nyanyi, silakan. Agama aja deh. Ya, kebiasaan kan. Kebiasaan kan. Iya, biasanya kalau anak laki satu-satunya tuh jadi Tuh kan kebiasaan. jadi yang paling ditunjuk terus, paling bertanggung jawab. Gimana Ririn? Ada kesulitan nggak? Ya, lagi nyari-nyari, Bu. Oke, Ini siap. Diskusikan ya dengan kelompoknya masing-masing. Bu Retna, mana Bu Retna ya? Ya, nyariin. Retna udah ketemu. Masih nyari, belum ketemu. Bu, Iya, Bu, ini kan saya ngebahas tentang komponen BEP ya, Bu. iya. Ini Kenapa? ada biaya tetap sama biaya variabel tuh apa ya, Bu ya? Biaya tetap dan biaya variabel. Oke, nanti kita bahas ya. Siap, Bu. Oke. Yang lain gimana? Sudah selesai? Waktunya sebentar lagi. Nah, udah selesai ya waktunya ya. Sudah siap semuanya? Dan harus siap pastinya. Masih pada semangat nggak nih? Masih, Bu. Masih, oke. Baik, kita presentasikan hasil kerja kelompoknya dan kita mulai dari kelompok 1. Nah, untuk penilaiannya ini ya. Oke, kita presentasikan dulu. Untuk kelompok pertama, ada Dewi, Eis, Lala, dan Nur. Kira-kira siapa yang mau presentasi? Atau bagi-bagi boleh. Bacakan saja Bu ya, belum sempat di ini. Apa? Bacakan. Oh iya, mangga. Boleh, silahkan. Ya tadi membahas tentang pengertian ya Bu ya. Hmm, Pengertian titik impas. iya. Jadi Diskusi titik impas itu apa? Ya, hasil diskusi kelompok kami bahwa merumuskan titik impas itu suatu keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan moda yang digunakan untuk menghasilkan laba
berada dalam posisi yang sama. Dengan kata lain, titik impas itu terjadi ketika total pendapatan dari sama persis dengan total biaya produksi gitu, Bu. Oke. Kemudian manfaatnya sama yang lain deh selain Dewi. Eis manfaatnya. Boleh, silahkan. Manfaatnya kira-kira apa ya? Kenapa sih harus dicari BEP-nya? Boleh Bu, setelah mengetahui tadi pengertian dari BFP dan tujuannya, maka kita juga akan mengetahui apa saja manfaatnya di sini ya. Bagi suatu perusahaan, itu Ibu boleh? Iya, enggak. Iya, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjumlahan minimum yang harus dipertahankan agar tidak rugi. Kemudian perusahaan juga dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh laba. Kemudian perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian perusahaan mengetahui sejauh mana dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Kemudian perusahaan dapat menentukan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang ditargetkan. Mungkin itu, Ibu. Oke, terima kasih Eis. Ada tambahan lagi mungkin dari Lala atau Nur? Dari yang sudah disampaikan Dewi dan Eis? Udah lengkap sih, Bu. Sudah lengkap. Oke. Ya. Dari kelompok lain, silahkan ada yang mau menanggapi, mangga. Kalau misalnya mau bertanya juga boleh. Ke kelompok 1. Sepakat, Bu. Udah, Bu. Sepakat. Oke, sepakat. Ya, jadi pada dasarnya tadi dari awal kita sudah bahas bahwa BEP itu titik ya, suatu titik atau juga keadaan di mana perusahaan ini di dalam operasinya ini tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita Kerugian. Nah, dengan kata lain mungkin pada keadaan itu tuh keuntungan atau kerugian itu sama dengan itu Bu, produksi biaya produksi. sama dengan 0 ya. Iya, jadi keuntungan atau kerugian sama dengan 0. Untungnya berapa? Untungnya nggak ada, Ruginya nggak ada. Jadi dengan kata lain, untungnya 0, ruginya juga 0 ya. Paham nggak sampai situ? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri, ya gimana? Kita kan kalau usaha untuk memperoleh keuntungan. Iya, kalau usaha itu memperoleh keuntungan. Kalau misalnya rugi harus ditindaklanjuti lagi nih, harus dikaji ulang kan ya. Apa yang kurangnya sehingga aduh kita udah capek-capek nih misalnya bikin soto Betawi. Udah harus cuci piring, udah harus belanja dulu lah. Belanja dulu, kemudian masak, cuci piring dan lain-lain. Ketika dihitung, ya ampun, kita sama sekali nggak untung, walaupun tidak rugi. Meskipun tidak rugi ya tetap nyesek ya, karena kita tetap dapat capeknya aja gitu ya. Oke. Ada yang lain? Nah, Bu. Oke, untuk manfaat nih tadi. Manfaatnya mungkin salah satunya perencanaan untuk menghasilkan laba. Ya, jadi dengan adanya BIP harus diperhitungkan lagi apakah dengan penjualan sekian, dengan modal sekian, kita bakal dapat laba atau tidak. Itu. Kemudian manfaat BEP lainnya memberikan informasi tentang tingkat volume penjualan. Kemudian juga mengevaluasi laba, ya, kemudian mengganti sistem laporan yang tebal atau grafik sehingga mudah dimengerti. Itu mungkin. Nah, sebelum dilanjutkan ke kelompok 2, apakah sudah paham mengenai pengertian dan juga manfaat dari break even point itu sendiri?
Allah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ditanya lagi atau ada pembahasan mengenai BEP lagi, bisa dijawab. Oke, kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Retna, Ririn, dan Rizka. Silahkan. Siap, Bu. Oke, Retna, mangga. Oh, siapa ini? Oh, mau siapa? Silahkan. Retna aja deh. Retna Oke. dulu aja, yang lain nanti. Oke, silahkan. Ibu, ini bahasa Inggris, Ibu susah bacanya. Waduh, Kenapa jadi bahasa Inggris? waduh. Boleh diwakilin. Kan strategi penetapan harga, Bu. Ini bahasa Mhm. Inggris. Oh, gimana coba bahasa Inggrisnya? Semuanya bahasa Inggris. Yang pertama, loss leader pricing, katanya, Bu. Mhm. Jadi strategi penetapan harga dengan memasang harga barang tertentu lebih murah dibanding dengan harga rata-rata di pasaran. Oke. Terus yang kedua ada competition based pricing. Jadi penetapan harga kompetitif atau penetapan harga berbasis pesaing. Lalu ada dynamic pricing. Penetapan harga lonjakan, penetapan harga permintaan, atau penetapan harga berdasarkan waktu. Lalu ada lagi high-low pricing, di mana harga ini ketika perusahaan menjual produk dengan harga tinggi awalnya, tetapi akhirnya menurunkan harga. Itu karena relevansi produk turun atau ada produk baru yang diminati. Sudah, Bu? Oke. Iya. Ririn, ada yang mau ditambahkan? Iya, Ibu. Mau menambahkan sedikit tadi dari hasil kerja kelompok kita setelah kita searching. Strateginya yang pertama menentukan target penjualan, Bu. Oke. Jadi dalam menentukan target penjualan itu minimal 3 bulan pertama, yaitu gunanya supaya kita dapat memprediksi dan memperhitungkan besarnya biaya operasional yang harus kita tanggung pada awal bisnis. Kemudian yang kedua, adanya manajemen yang baik, yaitu tujuannya diperlukan untuk mengatur jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, efisiensi biaya. Jadi ada faktor-faktor yang sangat menentukan cepat lambatnya modal kita kembali, yaitu adalah biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kemudian ada menetapkan harga penjualan, yaitu harga barang yang akan kita jual. Kemudian bagaimana kita menetapkan harga premium ketika kita menciptakan produk baru dan bahkan ketika kita menawarkan potongan harga untuk mendapatkan pelanggan baru. Mungkin itu, Bu, dari saya. Oke, terima kasih. Rizka, ada tambahan lain selain yang sudah disampaikan Retna dan Ririn? Gak ada, Bu, ikut aja sama mereka mah. Oke. Ikut aja kemanapun, ikut gitu ya? Ajalah, Bu lah, biar selamat. Oke. Yang lain, ada yang mau menanggapi atau mungkin mau memberi pertanyaan kepada kelompok 2? Silahkan. Bu, Iya. saya mau nanya, Bu. Boleh. Ke siapa? Ke kelompok 2. Boleh ke kelompok 2 atau Oke. nanti bisa dipertegas sama Ibu. Iya, mangga. Berarti sebetulnya BEP itu nggak bisa kita hindari ya, Bu ya? Jadi artinya dalam kita melakukan bisnis atau dalam melakukan misalnya kita buka usaha, berarti kan kalau dilihat itu merupakan strategi, berarti BEP itu bisa jadi ya emang harus terjadi gitu. Tapi cuman BEP tadi kayaknya jangan jadi patokan untuk kita, wah kegiatan kita cuman BEP, tapi harus lebih dari BEP gitu. Artinya kan berarti masih tetap kita kena BEP juga ya, Bu ya? Ya, coba kita tanya dulu ke Rizka nih yang belum ngobrol. Nah, Coba Rizka. Jangan ikut doang. Takut kena jurang. Kalau menurut saya ya, Gam ya. Menurut kita nih. Kayaknya
pasti perusahaan akan mengalami situasi seperti itu. Karena kalau perusahaan baru apalagi ya eh, nggak rugi aja udah untung gitu. Artinya udah balik modal aja ya untung gitu istilahnya mah. Daripada rugi jongkok banget kan. Ya udah mending udahlah balik modal aja dulu gitu kan Bu ya. Gitu kali Bu. Segitu. Oke, gimana Agam? Tadi Iya. iya sih kalau dipikir-pikir ya Mhm. juga, apalagi kan baru buat usaha gitu kan pengeluarannya masih banyak ya. Kan nggak Mhm. mungkin kekejar langsung dapat untung ya Bu ya. Nah, itu mungkin kalau awal-awal mungkin memang hal yang wajar mungkin ya. Apalagi kalau urusan makanan khas daerah, kira-kira nih kayaknya kalau makanan khas daerah tuh agak sulit kalau memang tidak ikonik banget gitu ya. Terlebih kalau anak sekarang kan lebih gengsinya tuh lebih tinggi gitu dibanding anak-anak dulu mungkin. Harus Tongkrongannya aja udah viral Bu, beda. harus Apa? viral Nah, masakannya. betul. Jadi harus ada inovasi-inovasi mungkin yang bisa menaikkan lagi makanan khas daerah itu biar dapat untung, tidak hanya dapat capek aja. Oke, terima kasih. Cukup untuk yang kelompok 2. Oke, cukup ya. Sekarang kelompok 3. Silahkan Rizky, Agam, atau Tini. Saya boleh, Bu. Boleh, mangga. Langsung aja ya, Bu ya. Iya, silakan. Komponen perhitungan BEP, Bu, terdiri dari 3. Yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Ini merupakan komponen biaya yang konstan. Jadi jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi, biaya ini tetap ada. Iya. Kemudian yang kedua ada yang namanya variable cost atau biaya variabel. Ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksi. Jadi kalau volume produksinya meningkat, maka variabel cost-nya ini juga akan meningkat. Kemudian yang ketiga ada harga jual atau selling price. Ini komponen yang merupakan harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Itu, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Baik penjelasannya, atau mungkin ada komponen lain selain itu? Ada nggak ya? Sama Bu, tadi saya juga. Sama. Oke, Ibu tanya nih ke kelompok 3. Fixed cost itu contohnya apa? Tadi kan dijelaskan nih, itu termasuk biaya tetap ya atau konstan yang walaupun apa namanya tidak ada produksi tetap gitu. Contohnya apa? Biaya apa? Biaya gaji Bu, biaya Apa? itu Bu, biaya gaji untuk menggaji. Gaji karyawan. Itu termasuk biaya tetap? Bukan. Kalau gaji karyawan itu masuknya biaya variabel. Ya, termasuk biaya variabel atau tetap. Tapi kan itu Tini tiap bulan harus dibayar gaji itu walaupun nggak produksi, walaupun bangkrut gitu. Kan tergantung karyawannya, karyawan apa dulu. Kalau misalnya karyawannya selevel buruh misalnya kalau di pabrik itu kan dibagi-bagi ya. Misalnya kalau direktur mungkin itu bisa pakai biaya tetap, tidak tergantung jumlah produksi. Tapi kalau misalnya karyawan bawahan, misalnya kalau misalnya di pabrik baju nih, misalnya tukang Sepertinya Tini itu ya jaringannya. Iya. Boleh Bu, dilanjutkan. kalau biaya tetap contohnya kayak apa ya? Sewa gedung ya Bu ya. Sewa gedung, beli alat-alat. Lebih ke barang-barang yang memang kalau biaya tetap tuh tetap gitu. Nggak habis dipakai ya Bu ya. Ya, dipakainya dalam jangka yang lama. Tetap itu kan
tidak terpengaruh ya Bu ya, tidak terpengaruh oleh apa Jumlah produksi. Oh iya. Betul. Jadi biaya tetap itu ya jumlahnya tetap gitu, konstan. Kalau variabel cost, contohnya apa? Bahan baku. Bahan Ya, baku, bahan baku. betul. Bikin Tadi roti, Rizky bilang, tepungnya. tadi Rizky bilang kalau misalnya produksinya meningkat, otomatis pengeluaran biaya variabelnya juga meningkat. Begitu juga kalau misalnya menurun ya, otomatis biaya variabelnya juga rendah. Terus yang ketiga, selling price, harga jual per unit. Nah, itu juga harus ditentukan. Tidak boleh terlalu rendah di pasaran. Atau misalnya terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah apa resikonya? Rugi. Kalau terlalu tinggi? Nggak laku. Nggak laku, betul. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sudah cukup? Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih banyak. Nah, nanti Ibu sudah menilai kerja sama kalian, kejujuran kalian, tanggung jawab, dan juga disiplin. Oke, apa yang kalian dapatkan setelah pembelajaran ini? Yang kita dapat. Kalau saya ya, Bu, Boleh, Agam, silahkan. yang saya pelajari adalah posisi atau kondisi BEP itu tidak bisa dihindari pada saat kita membuka peluang usaha. Oke. Justru BEP itu bisa menjadi salah satu tolak ukur yang membantu kita supaya kita bisa menetapkan tarif, di mana dasar tarif tersebut menjadi harga jual yang paling dasar banget, supaya jangan terlalu, pokoknya supaya nggak rugi deh, itu batasannya ada di situ tuh Bu, harganya gitu. Oke. Satu lagi deh, boleh Rizky, tadi udah mau ngomong nih. Apa? Dari pembelajaran hari ini, saya jadi tahu konsep mengenai BEP Bu, dari pengertiannya, terus tadi sampai dengan apa komponen-komponen dalam menghitung BEP. Oke, jadi mungkin Ibu bisa simpulkan pembelajaran hari ini cukup bisa memberi pengetahuan lebih ya kepada kalian. Oke. Nah, sebagai kesimpulannya tadi di given point ini keadaan perusahaan dalam operasinya ini tidak mendapatkan keuntungan atau juga tidak mendapatkan kerugian. Ini manfaatnya tadi sudah kita bahas. Kemudian faktor-faktornya, nah secara singkat itu ada 4. Pelanggan, pesaing, biaya, kemanfaatan usaha Anda sendiri ya. Kemudian kira-kira nih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita kali ini apa? Coba deh yang belum ngobrol tadi siapa ya? Rizky udah. Dewi deh. Udah Bu tadi Bu. Mending nggak mau. Ois, boleh Ois. Udah. Apa? Udah. Lala, tubuh Lala. Oh, Bu Lala boleh. Lala. Ya, Bu. Oke, kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kelemahannya, Saya Apakah sih sudah cukup? menginginkannya tadi jelas untuk BEP-nya gitu ya Bu ya, misalnya di sini ditampilkan biaya tadi kan ada biaya tetap, ada biaya variabel gitu. Pengennya sih dipraktekkan dengan angka gitu Bu. Nah, kalau untuk perhitungan kan kita membahasnya minggu depan. Jadi Oh kita gitu, harus ya sabar. deh. Iya. Iya, suka pengen buru-buru Bu. Aduh. Nah, kalau sabaran. kelebihannya saya rasa sudah cukup jelas pemaparan dari kelompok-kelompok masing-masing kelompok gitu Bu. Sudah cukup jelas materinya. Oke. Jadi cukup dipahami ya. Iya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke. Ada
satu pesan nih, pesan moral nih ya. Tim yang bagus itu bukanlah tim yang memiliki kemampuan yang sejenis, tapi tim yang saling melengkapi. Satu lagi nih, pendidikan setinggi apapun ini tidak akan mampu membeli sikap, sopan santun, dan juga etika seseorang. Oke, untuk pertemuan minggu depan, karena Lala nggak sabar ya. Minggu depan kita masih membahas mengenai break-even point, tapi mengenai perhitungan dan juga penyajian hasil perhitungan itu sendiri. Oke, terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum benar-benar diakhiri? Udah jelas, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius dan semoga menyenangkan ya. Hati-hati nanti di jalan. Salam buat orang tua kalian di rumah. Dan sebelum diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup doa. Boleh deh sama laki-laki Iya, spesial. saya sudah Oke. yakin pasti saya. Siap, Bu. Baik, silahkan. Oke, mari rekan-rekan kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai, Bu. Baik, terima kasih banyak Agam. Terima kasih juga Sama-sama, Bu. teman-teman. Kalian semua sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.